Sudan adalah rumah bagi lebih dari 45 juta jiwa, sebuah negara di persimpangan Afrika dan Arab, kaya akan sejarah dan budaya. Tapi dalam hitungan minggu, rumah itu berubah menjadi medan perang. Jutaan orang terpaksa melarikan diri tanpa arah dan tujuan. Kota-kota yang ramai berubah menjadi puing, dan masa depan yang cerah digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan. Ini adalah cerita tentang perebutan kekuasaan yang menghancurkan sebuah bangsa, bukan tentang sekterian ataupun agama. Di pusat konflik ini, ada dua pria yang dulu adalah sekutu, Jenderal Abdul Fattah al-Burhan, pemimpin de facto Sudan atau SAF, dan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo atau yang dikenal sebagai Hemeti, komandan kelompok paramiliter Rapid Support Forces atau RSF. SAF atau Sudan Armed Forces merupakan kekuatan militer resmi Republik Sudan yang tradisional dengan struktur komando yang terpusat, didukung secara tradisional oleh Mesir dan memiliki hubungan dengan Rusia, bermarkas di kota Khartoum dan kota besar lainnya. Sementara RSF merupakan kelompok paramiliter yang berevolusi dari Janjaweed. Istilah Janjaweed merujuk kepada orang-orang bersenjata di wilayah Darfur, negara Sudan bagian barat. Kelompok ini digunakan oleh pemerintah Al-Bashir untuk menumpas pemberontak di Darfur. Pasukan yang sangat mobile dan berpengalaman tempur di medan perang, diduga kuat didukung oleh Uni Emirat Arab dan Rusia. Wilayah kekuasaannya lebih banyak menguasai pedesaan. SAF dan RSF awalnya bersama-sama menggulingkan pemerintah sipil pada tahun 2021 dan berjanji akan membawa transisi ke demokrasi. Tapi janji itu tinggallah janji. Persaingan, ambisi, dan yang paling krusial, kontrol atas sumber daya terutama emas dan masa depan integrasi militer membuat persekutuan keduanya rapuh dan akhirnya terpecah. Pada tanggal 15 April tahun 2023, perselisihan itu meledak menjadi perang saudara terbuka. Khartoum, ibu kota negara yang seharusnya menjadi simbol perdamaian, berubah menjadi zona peperangan. Pertempuran sengit terjadi di jalan-jalan. Dari rumah ke rumah, warga sipil yang tidak berdosa terjebak di tengahnya. Dan seperti selalu dalam setiap perang, yang paling menderita adalah rakyat biasa. Keluarga terperangkap di rumah mereka tanpa listrik dan air. Rumah sakit dibom dan dijarah, membuat yang sakit dan terlantar tidak mendapat pertolongan. Kekurangan makanan dan air bersih memicu krisis kelaparan. Lebih dari 8 juta orang terpaksa mengungsi, baik dalam Sudan maupun ke negara tetangga seperti Sudan Selatan, dan termasuk krisis pengungsian terbesar di dunia. Ini bukan hanya krisis kemanusiaan, ini adalah bencana yang dengan cepat dilupakan dunia. Perhatian media global yang terpecah oleh konflik lain membuat Sudan seolah berujung sendirian karena kelaparan. Perang ini bukan tentang tentara melawan tentara, ini tentang masa depan sebuah bangsa, ini tentang seorang anak yang kehilangan masa kecilnya, seorang ibu yang berjuang mencari makan untuk keluarganya, dan tentang impian sebuah negara untuk akhirnya menemukan perdamaian. Negara Sudan mungkin jauh dari kita, tetapi kemanusiaan kita tidak mengenal batas. Dalam keheningan mereka, mari kita jadikan suara kita sebagai gemah harapan. Jangan lupa tentang Sudan.